Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhar ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-10 yaitu routing. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ada cukup banyak ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri saja. Oh ya, ini sama seperti bab 9, saya bagi menjadi 2 halaman, karena tidak cukup kalau ditaruh dalam 1 halaman. Oke, kita ke pengenalan routing, konsep klasifikasi routing terlebih dahulu ya. Routing adalah penentuan jalur tercepat atau terbaik untuk mencapai network tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan data dari source ke destination, di mana network keduanya itu berbeda. Routing itu bekerja pada layer ketiga pada networking model, yaitu pada network layer. Untuk mengimplementasikan routing dalam sebuah jaringan, itu diperlukan alat perantara yaitu router. Nah, apa itu klasifikasi routing? Klasifikasi routing merupakan bentuk pembagian routing. Jadi routing itu dibagi menjadi 2, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Kalau static routing ya berarti routing secara manual. Oh ya, kita nanti juga akan berkenalan dengan routing table, yang merupakan informasi terkait route atau informasi terkait network-network yang sudah didaftarkan baik secara statik ataupun dinamik. Kembali ke topik, kalau dinamik itu berarti proses routingnya itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Nah, contoh-contoh dari dynamic routing protokolnya itu ada OSPF, BGP, dan sebagainya. Yang akan kita bahas hanya dynamic routing saja. Jadi, dynamic routing itu dibagi menjadi 2 nih, yaitu EGP atau Internet Gateway Protocol dan AGP atau Exterior Gateway Protocol. EGP itu dapat digunakan pada intra-autonomous system routing. Seperti yang diketahui, setiap perusahaan itu kan pasti memiliki AS-nya sendiri-sendiri ya. Jadi EGP ini dapat digunakan pada AS number yang sama. Contohnya sekolah atau kampus, perusahaan, dan sebagainya. Adapun AGP itu digunakan untuk inter-autonomous system routing atau pada AS. Yang numbernya itu berbeda atau ini tuh biasa digunakan dalam sebuah internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Untuk contoh protokol EGP itu dibagi menjadi 3 jenis nih, di mana setiap jenisnya ini terdapat protokolnya masing-masing. Untuk desain vektor protokol, ini bekerja dengan menentukan titik-titik terdekat. Contoh protokolnya ada RIP1 dan 2, dan juga ada IGRP. Nah, untuk link state routing ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Contoh protokolnya itu ada OSPF dan 1S juga 1S. Nah, kemudian ada hybrid routing. Ini adalah gabungan distance dan link state. Contoh protokolnya itu ada EAGRP. Nah, untuk contoh protokol EGP itu hanya ada BGP. Oke, sekarang kita lanjut ke pengenalan routing, routing table, dan juga flex. Seperti yang kita ketahui, router itu digunakan untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, menghubungkan antar networknya itu harus dilihat berdasarkan routing table-nya. Routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Routing table juga dapat berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Nah, routing table ini dapat berbentuk dari yang pertama semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, jadi dapat terisi secara otomatis. Yang kedua itu bisa berbentuk dari semua rute untuk network yang directly connected ke router. Jadi semua interface yang tercolok ke router itu disebut dengan directly connected. Kemudian yang ketiga itu adalah routing table. Ini dapat berbentuk dari konfigurasi tambahan atau static route. Nah, pada informasi routing table ini bisa kita lihat pada routing flex atau simbol-simbol yang seperti pada slide berikutnya. Untuk simbol D itu artinya dynamic, A artinya aktif, C artinya connected, S artinya static, O artinya OSF, dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman baca sendiri di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan simbol-simbol campuran kayak DAC, itu otomatis muncul. Itu tuh artinya sesuatu yang otomatis muncul karena tidak ada yang tercolok pada interface. Kemudian ada AS, itu berarti dilakukannya secara statik dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke routing statik, pendahuluan static routing. Static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Maksudnya jika cakupan routingnya itu tidak terlalu besar atau masih bisa dihandle, itu bisa menggunakan static routingnya. Contohnya antara pusat ke cabang itu kan masih bisa dihandle. Kemudian cara kerja static routing itu sama dengan routing lainnya. Hanya saja dalam menambahkan informasi ke route table itu ya secara manual. Nah, rumus dari static routing itu apa? Dan cara konfigurasinya itu gimana? Gampang teman-teman. Kita tinggal tentukan mau kemana dan lewatnya itu kemana. Kalau kita lihat pada topologi yang ini,
Misal router 1 mau ke router 2, berarti rumusnya dia mau ke network ini dan melewati gateway yang ini. Pokoknya ditentuin itunya teman-teman. Karakteristik dari static routing itu adalah mudah dikonfigurasikan pada jaringan yang cakupan skalanya kecil, hanya membutuhkan resource yang ringan. Static routing ini tidak cocok untuk jaringan yang berskala menengah besar ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke routing static routing, dua router pendahuluan. Di sini kita akan mulai masuk ke dalam study kasus. Dan di sini sudah saya siapkan 3 study kasus. Nah, nanti topologinya itu akan terdapat 4 router, yang nantinya keempat router tersebut itu akan kita koneksikan. Nah, pada topologi tersebut akan ada yang namanya mikrotik utamanya atau router utamanya. Dia akan dikonfigurasi WAN, sehingga router lainnya itu ketika ingin connect ke internet, router utama ini akan menjadi perantaranya. Langsung saja kita masuk ke lab binetnya. Nah, di sini saya sudah siapkan dua router. Dua router, satu ISP, kemudian ada dua VPC dan beberapa node ya. Di sini ISP-nya saya menggunakan type cloud NAT ya, bukan manajemen cloud seperti biasanya. Yang mana nanti dia akan mendapatkan IP 10 titik berapa gitu ya. Nah, ini kita hubungkan dari ISP ke router utama atau router satu ini. Nah, jika sudah, kemudian di sini teman-teman buka terminal router utama atau router satunya. Kemudian teman-teman login terlebih dahulu ya. Lalu kita cek IP address-nya. Di sini saya mendapatkan IP 10.0.137.19/24. Di sini kita tuliskan pada, ini kita close dulu. Kita bisa klik kanan pada Ether 1. Kemudian kita klik edit. Pada label, kita tulis IP-nya yang tadi yaitu 10.0.137.x dulu. Kenapa X? Karena nanti dia itu pasti akan berubah ya, karena dia ini adalah DHCP. Kemudian kita apply. Nah, di sini kita juga bisa tulis di atasnya router ini. Sudah saya tulis ya, yaitu IP-nya 10.0.137.x ya. Kemudian kita hubungkan juga kabel dari router 1 ke router 2. Jadi nanti setiap routernya itu akan memiliki klien ya. Tadi kan saya sudah tambahkan 2 VPC ya. Nah, itu nanti setiap VPC-nya itu akan menjadi klien dari setiap routernya. Terus tadi saya juga kan bilang kalau tiap klien itu ada VPC-nya. Dan VPC 1 ini adalah klien dari router 1. Kemudian VPC 2 adalah klien dari router 2. Kita sambungkan dulu kabel dari router 1 ke VPC 1. Kemudian kita juga sambungkan kabel dari router 2 ke VPC 2. Nah, di sini saya sudah siapkan node-node ya. Jadi ini untuk IP 10.1 ini adalah IP Ether 2 pada router 1. Kemudian IP 10.2 ini adalah IP Ether 1 pada router 2. Lalu ini ada 192.168.1.1. Ini adalah IP pada router 1 yang mengarah ke klien yaitu pada Ether 3. Kemudian ada juga IP 1.2, ini adalah IP VPC 1. Kemudian IP yang 192.168.2.2 ini milik VPC 2. Lalu 2.1 ini berarti milik router 2 yang mengarah ke klien. Nah, dari sini bisa kita simpulkan network yang didapat antara router 1 dengan kliennya ini adalah 1.0 ya. Di sini kita catat. Kemudian network yang mengarah dari router 2 ke VPC 2 ini berarti 2.0. Bisa kita tulis juga. Kemudian berarti di sini network yang mengarah ke router 2 atau antara router 2 dan router 1 ini adalah 10.10.10.0 ya. Kita catat lagi. Nah, di sini sudah ya pengenalannya. Oke, sekarang kita buka terminal router 1. Di sini kita ganti hostname-nya agar tidak bingung ya antara router 1 dan juga router 2 dan router-router lainnya nanti. Oke, di sini kita ketikkan sistem identity. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan lagi set name sama dengan router 1. Kemudian kita enter lagi. Oke, ini sudah berubah ya. Kemudian kita juga ganti hostname pada router 2 dengan cara seperti tadi ya. Nah, maka di sini berarti set name-nya adalah router 2 ya. Oke, ini juga sudah berganti ya. Nah, oh ya, kita juga bisa loh lihat neighbor kita. Neighbor itu tetangga. Maksudnya adalah router yang ada di sebelah kita. Kita coba pada router 1. Di sini untuk melihatnya kita ketikkan IP neighbor print.
Enter. Nah, ini maka akan teridentifikasi pada header 2-nya. Itu ada router 2 ya. Jadi neighbor itu istilahnya memberikan informasi mengenai tetangga dari router kita. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita itu bisa tahu nih siapa yang ada di sebelah kita gitu. Sekarang kita lanjut ke lab static routing 2 router lab. Jadi sebelumnya kita itu kan sudah menyiapkan topologinya ya. Untuk IP ESP, di sini teman-teman bisa lihat pada VMware ketika teman-teman login pada virtual machine VMware-nya. Itu kan ada keterangannya ya. Yang ini bisa saya tunjuk. Ini saya kasih stiker aja ya. Nah, yang tulisannya itu pinet_nat. Nah, punya saya itu IP-nya adalah 10.0.137.1. Nah, di sini kita coba koneksikan dulu PC-nya dengan Pinet Lab. Caranya di sini kita buka command prompt-nya dengan run as administrator ya. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan Pinet Lab-nya. Di sini kita ketikkan route at, kemudian masukkan IP network Pinet Lab yang tadi saya sebutkan di VMware-nya. Kemudian max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya yaitu IP yang ini nih, yang biasa kita gunakan untuk login pada Pinet Lab-nya. Kemudian kita enter. Oke, kita coba ping ke routernya yaitu IP yang tadi kita dapatkan pada router 1. IP saya adalah 10.0.137.19. Dan enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita login Winbox-nya. Oke, di sini saya sudah login ya untuk router satunya di Winbox. Nah, bisa nggak sih router yang dua itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa terkoneksi dengan ISP? Jawabannya itu bisa, teman-teman. Kita bisa gunakan fitur Romon. Romon itu maksudnya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi address-nya. Nah, di sini pada router satu kita nyalakan fitur Romonnya agar router 2 itu bisa terkoneksi. Di sini kita bisa klik Tools, lalu Romon. Kemudian kita centang bagian enable-nya, kemudian kita apply, lalu oke. Lalu kita nyalakan juga fitur Romon pada router 2-nya. Pada terminal router 2 kita ketikkan tool, bentar. Kemudian kita ketikkan Romon, bentar. Lalu kita ketikkan lagi set enable sama dengan yes. Lalu enter. Kemudian kita coba print. Oke, ini statusnya sudah yes. Jadi misalkan kita buka Winbox-nya lagi, kita klik new Winbox. Nah, pada bagian ini kita klik connect to Romon. Nah, pada bagian Romon neighbor, ini akan teridentifikasi si router 2-nya. Di sini kita bisa masuk pakai ini. Kemudian kita connect. Jadi artinya tuh kita bisa masuk ke router 1 tapi via router 2. Oke, ini saya sudah berhasil masuk ke router 2-nya. Kemudian kita lakukan addressing pada setiap interface router 1. Kita ke Winbox router 1. Di sini kita klik IP, kemudian kita ke addresses. Di sini sudah ada satu IP pada Ether 1 ya. Kita konfigurasi untuk yang Ether 2 dan juga 3. Di sini kita klik plus. Addressnya pada Ether 2 adalah 10.10.10.1/24. Di sini kita ganti menjadi Ether 2. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke Ether 3 yang IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya kita ganti, berarti yang mengarah ke Ether 3. Lalu kita apply, oke. Kemudian kita juga akan melakukan addressing pada si router 2-nya. Di sini kita klik IP, lalu addresses, kemudian kita klik add. Lalu di sini kita tulis IP yang ada di Ether 1, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.2/24. Interface-nya kita pakai yang Ether 1.
kemudian kita apply, lalu oke. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk IP yang mengarah ke kliennya, yaitu pada header 2. Yang IP-nya itu adalah 192.168.2.1/24. Interface-nya kita ganti menjadi header 2. Kemudian kita apply. Oke. Lalu kita lihat informasi routing table-nya di IP, kemudian routes. Nah, di sini informasi routing table-nya DAC ya, yang artinya dia adalah dynamic, A aktif, C connected. Jadi dia sudah terkoneksi, lalu sudah aktif dan juga sudah didaftarkan di routing table-nya secara dinamik. Bisa kita lihat di sini untuk addressing yang mengarah ke VPC 2 ini belum terdaftarkan ya. Maka dari itu kita perlu yang namanya proses routing. Tapi kalau kita lihat pada router 1 di IP kemudian routes, routing yang mengarah ke klien VPC 1 ini sudah terdaftar otomatis ya. Jadi antara router 1 dengan VPC 1 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, maka dari itu di sini kita lakukan konfigurasi static routing. Caranya di sini kita bisa klik plus, kemudian DSD address-nya karena kita mau ke network 2.0 yaitu network yang mengarah ke VPC 2, maka di sini kita ketikkan 192.168.2.0/24. Kemudian karena mau ke network yang 2.0, maka dia akan melewati IP pada ether 1. Kemudian karena mau ke network yang 2.0, maka dia ini akan melewati IP pada ether 1 pada router 2. Pada gateway berarti di sini kita tuliskan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini ada informasi AS ya, yaitu aktif static. Nah, sekarang untuk addressing yang mengarah ke PC2 sudah terdaftarkan di routing table-nya router 1. Tapi kita juga harus menambahkan informasi routing table-nya pada router 2. Karena di sini masih ada 2 ya routing table-nya. Berarti router 2 ini belum bisa berkomunikasi ke network 1.0. Maka di sini kita tambahkan 2 routing table lagi, kita klik plus. Kemudian di sini kita tambahkan yang mengarah ke 1.0 terlebih dahulu. 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya berarti dia itu melewati IP ether 2 pada router 1 yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita apply, lalu oke. Lalu kita coba lakukan ping ya ke networknya. Di sini kita klik new terminal. Kita ketikkan ping 192.168.1.1. Nah, maka di sini dia akan berhasil ya. Kemudian kita lakukan pengujian dari PC. Tapi kita lakukan addressing dulu juga pada PC-nya. Kita buka terminal PC-nya. Di sini pada VPC 1 kita ketikkan IP. IP-nya adalah 192.168.1.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1/24. Enter. Kemudian kita juga lakukan addressing pada VPC 2. VPC 2 IP-nya adalah 2.2. Kita ketikkan IP 192.168.2.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 2.1. Bentar. Oke, di sini kita coba ping ke router 1. Ping 192.168.1.1. Oke, di sini berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke static routing 3 router pendahuluan. Di sini kita akan memiliki router baru dan juga network yang baru. Di sini saya sudah siapkan satu router yang baru dengan nama router 3 dan juga satu VPCS yang baru dengan nama VPC 3. Kemudian saya sudah nyalakan keduanya ya. Jadi nanti goals-nya adalah pada setiap router itu harus terdaftarkan routing table dari network yang baru ini. Kita sambungkan kabel dari router 2 ke router 3-nya. Kemudian jika sudah, kita sambungkan juga kabel dari router 3 ke VPC 3 ya. Oke, jika kabelnya sudah tersambung semua, di sini kita buka terminal router 3. Di sini kita login terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita setting hostname-nya ya. Di sini seperti biasa kita masukkan komen system identity, enter, lalu set name sama dengan router 3. Oke, ini sudah berganti ya hostname-nya menjadi router 3. Kemudian kita coba cek IP neighbor, kita masukkan komen IP neighbor print. Sebelum itu kita keluar dulu,
masukkan komen slash, kemudian kita masukkan komen IP network print. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi pada router 3, pada router 2 ini IP-nya saya mau yang 20.20.1 ini. Sudah saya siapkan node-nya. Kemudian pada router 1, di router 3 ini IP-nya adalah 20.2. Lalu pada router 2, router 3 ini IP-nya adalah 3.1. Lalu pada VPC-nya ini IP-nya adalah 3.2. Jadi bisa kita simpulkan di sini network yang antara router 2 dan juga router 3 ini networknya adalah yang 10.20.20.0. Kemudian IP network yang mengarah ke klien 3 ini berarti adalah 3.0. Kita catat juga. Oke, selanjutnya di sini kita nyalakan fitur Roamon pada router 3 ya. Sama seperti tadi. Oke, kemudian kita ketikkan Roamon, lalu ketikkan set enable sama dengan yes. Kita coba cek. Oke, keterangannya sudah yes ya. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing router 3 lab. Di sini saya sudah login ke router 3 via router 1 dalam menggunakan fitur Roamon seperti sebelumnya ya. Teman-teman bisa masuk sendiri dengan cara yang seperti pada video sebelumnya. Kemudian di router 3 ini seperti sebelumnya, di sini kita akan melakukan addressing dulu untuk yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke klien. Di sini kita klik IP, kemudian addresses. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita klik add. Kemudian di sini kita tulis IP yang mengarah ke kliennya. Kemudian di sini kita tulis IP yang mengarah ke kliennya router 3 yaitu PC3 yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian di sini ethernya adalah ether 2. Apply lalu oke. Kemudian di sini kita add lagi. Lalu ini adalah IP yang mengarah ke router 2 yaitu 10.20.20.2/24. Yaitu pada ether 1 sudah benar, kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini kan berarti kita memiliki network baru ya, yang mana kalau kita cek pada router 1 di menu IP, kemudian routes. Nah, di sini belum terdaftarkan routing table network baru kita, maka kita akan melakukan routing statiknya. Oh ya, pada router 2 di ether 3 belum kita lakukan addressing ya. Sekarang kita lakukan pada router 2 dulu ya. Kita ke winbox-nya router 2, kita ke IP, kemudian addresses. Kita klik add, kemudian di sini kita tulis IP-nya yang 10.20.20.1/24. Kemudian ethernya di sini adalah ether 3. Kita apply, lalu oke. Kita beralih ke router 3, kemudian di sini kan routing address-nya itu kan masih hanya ada 2 ya yang terdaftarkan di AC-nya. Nah, untuk network 2.0, 10.0, dan 1.0 itu belum terdaftar. Maka di sini kita bisa daftarkan secara statik dengan rumus seperti biasa ya, yaitu mau kemana dan lewatnya mana. Di sini kita bisa klik add, kemudian DSD address-nya kita tulis yang 2.0. 192.168.2.0/24 dulu. Kemudian gateway-nya dia kalau mau ke 2.0 dia itu melewati IP ether 3 pada router 2 yaitu 10.20.20.1. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita add lagi. Nah, di sini kita tulis CST address-nya adalah yang 10.0. Kemudian gateway-nya sama ya kayak tadi yaitu 10.20.20.1. Kemudian kita apply. Lalu oke. Di sini kita klik add lagi. Kita tambahkan network yang 1.0. Gateway-nya sama seperti sebelumnya yaitu 10.20.20.1. Jika sudah kita apply, lalu oke. Nah, sekarang selanjutnya kita daftarkan juga network baru pada router 3 ke router 2 dan juga 1. Kita ke router 1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ke IP, kemudian ke routes. Nah, di sini belum ada network 20.0 dan 3.0. Di sini kita klik add. Kemudian kita isikan network yang 20.0. Kemudian gateway-nya berarti dia itu melewati ether 1 pada router 2, yaitu yang IP-nya adalah 10.10.10.2. Jika sudah kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita klik add lagi.
Di sini kita tambahkan network yang 3.0. Kemudian gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita apply, lalu oke. Oke, sudah lengkap ya. Sekarang kita ke router 2. Di sini kita ke IP, kemudian routes. Nah, di sini yang belum terdaftar adalah network 3.0. Di sini kita bisa klik add. Kemudian kita tulis network 3.0-nya. Kemudian gateway-nya dia itu berarti melewati 20.2. Kemudian kita apply. Lalu oke. Oke, sudah lengkap semua ya. Langkah terakhir adalah melakukan addressing pada PC3. Di sini pada terminal VPC3 kita lakukan addressing yaitu dengan IP 192.168.3.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 3.1. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita coba tes ping ke 3.1. Nah, bisa dilihat di sini berhasil ya. Kemudian teman-teman bisa coba ping ke PC1 yang IP-nya adalah 1.2, maka itu akan berhasil. Oke, di sini saya mau memperkenalkan sesuatu pada teman-teman. Namanya itu tracer. Jadi tracer itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang dilewati hingga ke tujuan. Contoh di sini saya trace ke PC2 yang IP-nya adalah 2.2. Berarti di sini komennya adalah trace 192.168.2.2. Nah, ini dia di sini dia akan terlihat tahapan jalurnya, yaitu mulai dari melewati 3.1, kemudian 20.1, baru ke 2.2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing 4 router pendahuluan. Seperti biasa di sini saya menambahkan satu router baru dan juga satu VPC baru. Dengan routernya itu bernama router 4 dan VPC-nya itu bernama VPC 4. Kemudian di sini router 4-nya saya hubungkan dengan router 3 dan router 4-nya juga saya hubungkan dengan klien VPC 4. Nah, untuk IP ether 3 pada router 3 adalah 10.30.30.1 dan ether 1 pada router 4 adalah 30.2. Maka dari itu didapatkan networknya adalah 10.30.30.0. Kemudian IP yang dari router 4 mengarah ke VPC 3 atau klien ini adalah IP yang dari router 4 mengarah ke VPC atau klien ini adalah 192.168.4.1. Kemudian IP kliennya sendiri adalah 4.2. Nah, maka di sini kita mendapatkan network 192.168.4.0. Ini sengaja nggak saya rekam waktu menambahkannya karena kan sebelumnya sudah ya. Kemudian di sini kita bisa setting hostname pada routernya. Di sini kita buka terminal router 4-nya. Nah, seperti biasa untuk melakukan setting hostname di sini kita ketikkan system identity, enter, kemudian kita ketikkan setname sama dengan router 4 ya. Enter. Oke, ini hostname-nya sudah berubah ya menjadi router 4. Selanjutnya adalah kita coba mengenable fitur romonnya. Di sini kita keluar dulu dari sistem identity dengan slash. Seperti biasa di sini kita ke tool, kemudian ke romon. Lalu di sini kita ketikkan set enabled sama dengan yes. Lalu enter, kita coba cek dengan print. Oke, enabled yes ya. Kemudian di sini kita bisa cek IP neighbor kita yaitu tetangga kita. Pertama-tama kita keluar dulu dengan slash. Kemudian seperti biasa kita ketikkan IP neighbor print. Nah, di sini teridentifikasi ya pada header 1 saya itu adalah router 3. Sekarang kita lanjut ke static routing 4 router lab. Di sini saya sudah connect ke router 4 via router 1. Caranya sama seperti pada video sebelumnya ya teman-teman. Tinggal masuk saja. Kemudian di sini kita tambahkan addressing dulu nih pada router 3 yang ada di header 3. Kita ke router 3 terlebih dahulu. Di sini kita ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita klik add. Kemudian kita tambahkan address yaitu yang 30.1. Kemudian ethernya adalah ether 3. Lalu kita apply dan oke. Oke, jika sudah, kita kembali ke Winbox router 4. Di sini kita ke IP, kemudian addresses. Di sini kita akan melakukan addressing untuk IP 30.2 dan juga 4.1. Di sini kita klik plus, kemudian kita tulis 10.30.30.2/24. Kemudian ethernya adalah ether 1, jika sudah bisa kita apply.
lalu oke. Kemudian kita klik add lagi. Di sini untuk IP yang mengarah ke klien yaitu 192.168.4.1/24. Kemudian ethernya di sini adalah ether 2. Lalu kita apply. Oke. Kemudian kita coba lakukan addressing pada PC 4-nya. Kita buka terminal PC 4-nya. Oke, untuk addressing pada PC 4 kita ketikkan IP 192.168.4.2/24. Kemudian gateway-nya berarti 192.168.4.1/24. Enter. Oke, sudah ya. Kita kembali lagi ke Winbox router 4. Oke, pada Winbox router 4 kita ke IP, kemudian routes. Selanjutnya kita daftarkan network baru pada router 4 ini ya, yaitu network 3.0, 20.0, 2.0, 10.0, dan 1.0. Di sini saya sudah ada IP, kemudian route. Ini teman-teman perhatikan ya. Di sini kita klik plus terlebih dahulu. Di sini kita isikan untuk network yang 3.0. Kemudian gateway-nya itu berarti dia melewati ether 3 pada router 3, yaitu 30.1. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang network 2.0. Gateway-nya sama ya seperti tadi. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP networknya adalah 1.0. Lalu gateway-nya sama ya kayak tadi. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk network yang 20.0 dan 10.0-nya. Gateway-nya masih sama ya. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita lakukan pada router 3. Kita ke IP, kemudian routes. Di sini kita tambahkan network 4.0. Gateway-nya dihitung melalui IP yang tersatu pada router 4, yaitu 10.30.30.2. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita ke Winbox router 2, kita ke IP, kemudian ke route. Di sini kita daftarkan network 30.0 dan 4.0 dengan gateway-nya itu berarti dia melalui IP yang tersatu pada router 3. Oke, sudah. Sekarang kita ke Winbox router 1, kita ke IP, kemudian ke routes. Di sini kita daftarkan network seperti tadi dengan gateway IP yang tersatu pada router 2, yaitu 10.10.10.2. Oke, sudah lengkap semua ya. Sekarang kita uji ping, kita klik new terminal. Di sini kita coba ping ke IP 30.2. Oke, di sini berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke static routing with internet. Tadi kita kan sudah berhasil melakukan routing ke semua perangkat yang ada ya. Tapi kita itu belum melakukan sesuatu yang membuat dari sisi klien dan router 2, 3, dan 4 itu bisa akses internet. Jadi sekarang mereka itu belum bisa akses. Yang perlu kita lakukan di sini adalah konfigurasi default route. Jadi ketika misal router 2 ingin akses internet, maka nanti kita arahkan ke internet dengan menggunakan gateway yang telah ditentukan. Di sini kita coba tambahkan default route-nya. Saya mau ke router 2. Di sini ya kita coba tambahkan melalui new terminal. Di sini kita ketikkan IP route at gateway sama dengan router 2. Kalau mau ke internet itu kan melalui IP router 2 pada router 1, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita enter. Kita coba cek dengan IP route print. Nah, maka di sini dia sudah memiliki DSD address 000/0, yaitu default route. Selanjutnya kita tambahkan juga pada router 3 dan router 4-nya. Kita ke router 3 terlebih dahulu. Di sini saya mau coba menambahkan dengan GUI, berarti di sini kita ke menu IP, kemudian routes. Di sini kita bisa klik plus. DSD address-nya biarkan 00 saja, lalu gateway-nya adalah IP router 3 pada router 2, yaitu 10.20.20.1. Lalu kita apply, kemudian oke. Kita lanjut ke yang router 4. Di sini kita klik plus. Ini biarkan 00 saja. Kemudian gateway-nya adalah 30.1. Kemudian kita apply, lalu oke.
Oke, sampai saat ini konfigurasi default rootnya telah selesai. Langkah terakhir adalah mengaktifkan firewall NAT pada router 1. Karena router lainnya kan kalau mau internetan itu kan melalui router 1 ya. Jadi kita konfigurasikan NAT-nya. Di sini kita ke router 1, di sini kita klik IP, kemudian firewall, lalu kita klik NAT, di sini kita klik add. Untuk chain-nya di sini adalah src NAT, kemudian out interface-nya di sini adalah router 1. Kemudian action-nya kita gunakan yang masquerade. Oke, kita apply, lalu oke. Kita coba uji mulai dari router 4 terlebih dahulu ya. Di sini kita klik new terminal. Oke, ini berhasil ya. Tapi kalau kita coba ping google.com, dia akan gagal. Kenapa? Karena kita belum setting IP DNS-nya. Di sini kita bisa setting dengan komen IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Ini teman-teman perhatikan ya, server pakai S. Kemudian kita enter, lalu kita coba ping google.com. Nah, di sini sudah berhasil ya. Mungkin di sini teman-teman bisa lakukan setting DNS-nya pada router yang lainnya sendiri. Untuk materi ini sampai sini dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke routing dinamik, konsep dynamic routing. Jadi, dynamic routing itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini dapat memudahkan ekspansi saat memiliki jaringan yang kompleks atau sudah mulai menengah besar. Konsep dynamic routing itu ada dua, yaitu EGP dan juga AGP. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya ya, yaitu pada materi yang ke-1. Yang akan kita pelajari nanti itu hanya yang OSPF. Jadi nanti OSPF ini akan kita coba terapkan pada topologi kita yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi routing dinamik pengenalan OSPF. OSPF adalah kepanjangan dari Open Shortest Path First. OSPF yaitu salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF ini support IPv4 dan juga IPv6. Cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Protokol OSPF ini menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF ini mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Untuk area-area dari OSPF itu ada backbone, kemudian ada default area, juga ada stop area, dan not so silupy area. Tapi kita tidak perlu pusing tentang area-area ini. Intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita saja. Jadi nanti kalau ada network baru, nanti bisa kita aktifkan dynamic routingnya. Sekarang kita lanjut ke routing dinamik OSPF prepare topologi. Jadi saya mau menjelaskan dulu ke teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mematikan perangkat routernya, kemudian menyalakannya kembali, ketika kita cek IP pada router 1, pada router 1 yang mengharap ke ISP, itu pasti berubah IP-nya teman-teman. Nah, jika terjadi hal tersebut, maka teman-teman harus melakukan routing ulang antara router dan laptop teman-teman. Caranya teman-teman cek dulu IP router 1-nya. Kemudian teman-teman buka command prompt pada laptop dengan run as administrator, kemudian bisa teman-teman tulis komen seperti pada materi sebelumnya, yaitu route add, kemudian masukkan IP cloud NAT, yaitu IP yang bisa dilihat pada virtual machine VMware kita, kemudian mas, lalu gateway-nya, yaitu IP PNet, kemudian enter, lalu selesai. Kemudian jika sudah, teman-teman login router 1 ke Winbox seperti biasa, kemudian login router 2, 3, dan 4 dengan connect Romon. Jadi ini hanya saya jelaskan saja karena kebetulan routernya tidak saya matikan dan saya ingin menghemat durasi juga. Kalau teman-teman mengalami hal tersebut, yaitu routernya mati, maka teman-teman bisa ikuti arahan yang tadi saya jelaskan ya. Jadi hal yang akan kita lakukan kali ini adalah mendisable static routing yang kita buat sebelumnya. Di sini pada IP routes, pada router 1 untuk yang AS kita disable semua, untuk router-router yang sebelumnya juga ya. Ini saya disable satu persatu, teman-teman perhatikan ya. Oke, kemudian ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian lakukan juga hal yang sama pada router 4. Oke, sudah selesai ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu OSPF test, koneksi, dan redistribute default route. Setelah melakukan konfigurasi OSPF tadi, selanjutnya kita lakukan testing koneksi. Di sini saya berada di terminal router 4. Kemudian di sini kita coba ping ke router 1, ping 10.10.10.1. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman.
Nah, misalkan nih, kalau kita tuh males banget mau nyalain kliennya, kita tuh bisa loh lakukan ping walaupun kita nggak nyalain klien dari setiap routernya. Misal antara router 4 dan PC 4 itu kan networknya 4.0 ya. Nah, kita bisa lakukan ping dengan menggunakan SRC address saja. Jadi seakan-akan yang ngeping itu 4.0 dengan tujuan kemana saja. Misal di sini kita mau ping ke 2.0, maka di sini 192.168.2.1. Ini adalah sebagai networknya router 2. Kemudian kita ketikkan lagi SRC address sama dengan 192.168.4.1. Jadi ini tuh membuat seolah-olah yang ping itu nanti network 4.0, tapi ini tuh melalui router 4. Kemudian kita coba enter. Oke, di sini berhasil ya. Sebelumnya kita kan sudah melakukan default static pada router-router ya, tapi sudah kita disable. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan redistribute default route agar mereka itu bisa internetan. Langsung saja kita ke router 1. Di sini kita ke routing, kemudian OSPF. Kemudian kita ke instance. Kita buka konfigurasi ini. Kita fokus yang ke redistribute default route. Ini kita klik. Di sini terdapat opsi always dan juga if installed. Kalau if installed itu misalkan router 1 punya default route, dia itu akan melakukan redistribute default route. Tapi kalau cuma always, itu router 1 nggak punya default route, maka dia akan tetap melakukan redistribute. Jadi di sini kita pilih yang if installed as type 1. Kemudian kita apply, lalu oke. Oke, sekarang coba kita cek apakah router-routernya itu sudah terdapat default route-nya. Apakah router-routernya itu sudah terdapat default route-nya. Kita coba cek pada router 2. Kita ke IP, kemudian routes. Di sini sudah terdapat yang BAO 000 ya. Yang lainnya bisa teman-teman cek sendiri ya. Sekarang kita coba uji ping. Kita klik new terminal. Kita uji ping 88. Sebelum uji ping di sini kita tambahkan DNS agar dia itu bisa ping google.com. Komennya adalah IP DNS set servers, ada S-nya sama dengan 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Lalu kita coba ping 88. Oke, di sini berhasil ya. Kemudian kita coba ping google.com. Oke, di sini juga berhasil ya. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-10 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.